Break to iPod, Ayah Podcast. Apakah aku harus mengganti tagline-nya biar tidak cringe? Tapi baru episode kelima. Ya, episode kali ini direkam pada tanggal 31 Desember 2022. Berapa hari sih setelah podcast terakhir yang gue upload, lupa deh. Kayaknya ada seminggu lalu maybe ya. Hari Senin. Kan hari Senin terakhir. Ya, ini sekarang hari Sabtu. Di podcast kali ini sebenarnya pengen ngebahas tentang komitmen. Ini sebenarnya mirip-mirip sama responsibility, tapi gue tuh lebih pengen ke apa ya, cerita, sharing, kayak ada gak sih komitmen yang kalian pernah ambil terus tapi itu tuh benar-benar atraksi banget gitu loh yang kalian ambil tuh, kayak wah gue cari cari masalah banget nih ngambil komitmen ini segala gitu. Ya walaupun sebenarnya kita tidak bisa langsung ngobrol ya, karena kali ini aku ngobrol juga sendiri. Ya mungkin kalau kalian ada juga, cerita aja ke Uniseluler 2525 atau cerita di kolom komentar juga, bebas deh, terserah. Oh ya, jujur ini bakalan kemana-mana banget obrolannya, jadi gue kayak sambil lihat-lihat sekitar, apapun yang pengen gue omongin. So ya, kalau misalkan ada ngablu ya udahlah ya. Jadi di dashboard YouTube gue lihat-lihat viewnya nggak ada yang lebih dari 3. Dan sebenarnya happy banget, kayak setiap saat tuh gue cemas kalau misalkan ini ada yang denger, maksudnya yang denger orang yang gue kenal gitu loh. Karena gue kalau ngomong kemarin-kemarin gue lihat-lihat, gue denger-denger, agak ini banget, ketahuan banget siapa-siapanya. Aduh, takut. Ya, kucing gue udah lahiran tanggal 30 kemarin, anaknya 6. Jadi total kucing di rumah yang bernyawa ada 12. Yeay, akhirnya rame lagi karena habis mati 8. Jadi waktu itu tuh sempat 14, habis itu mati 8, bisa 6. Terus ini lahiran, jadi ada 12. Dan alarm yang membangunkan gue sekarang adalah kalau si anak kucing pik-pik ini pada oek-oek gitu. Berarti itu dia tandanya ketindihan emaknya. Jadi gue harus bangun untuk membenahi posisi mereka supaya tidak tumpak tindih. Terus anaknya ada 6. Nah, 2 nih warna oranye, satu campuran oranye hitam gitu, belang 3, satu lagi hitam putih. Dan hari-hari nih gue denger-dengar ada suara orang main lato-lato, kayak ya Allah, nggak sebel sih, cuma kayak main lato-lato lagi, ada lagi yang main kayak gitu doang sih, nggak sebel, be aja. Ya kalian malam tahun baruan pada mau ngapain? Maaf guys, ini pagi, enggak pagi deh, udah jam 9. Cuma bawaannya tuh akhir-akhir ini Bekasi tuh kayak Bekasi rasa Malang gitu dah. Bener-bener gelap, hujan, ya gitu terus. Jadi makanya kayak ya gue bangun tidur, tidur bangun, repeat. Kemarin hari Jumat gue tuh nonton sama Janet yang waktu itu ngisi di Responsibility juga. Ngobrol bareng. Kalau dia nggak ngajak nonton, gue tidak akan mandi hari itu sepertinya. Nonton Avatar, ya. Dan Avatar tuh kan filmnya 3 jam lebih, 3 jaman lah pokoknya. Neolitikum, Paleolitikum, Mesolitikum. Tapi jujur gue kalau misalkan denger kata imbuhan zaman, itu tuh rasanya pengen gue langsung ini tahu, langsung timpalin Neolitikum, Paleolitikum. Pengen gue kayak gituin, padahal mah recehnya di gue doang ya, emang udah gitu. Pokoknya kemarin film 3 jaman itu gue tuh dateng lewat 30-an menit, jadi kayak nonton film normal gitu durasinya.
Terus gue nyoba-nyoba nyari kan di YouTube apa yang terjadi sih yang awal-awal filmnya. Gue kira ada apa gitu, tapi kayaknya nggak terlalu ada apa-apa nggak sih di awal filmnya. Gue tuh nemunya kayak di awalnya tuh lebih ke ngasih tahu Kiri itu anaknya si anaknya atau apa sih bilangnya reinkarnasinya si dokter lab itu. Gue tuh nggak apa lama jadi itulah. Cuma itu doang info yang paling informatif yang gue lihat. Tapi ya nanti juga kata gue itu bakal ada di Disney Plus ya harusnya, mengingat Avatar satunya di Disney Plus, so I guess Avatar 2-nya juga. Dan overall cantik sih filmnya tuh, bagus gitu. Ya jadi walaupun kalau menurut orang-orang mostly bilangnya ya basic lah, basic kayak ya udah biasa aja gitu kan, emang ya konflik-konflik gitu-gitu aja, dan posisinya emang no apa ya, no kayak super power yang gimana gitu, paham sih. Terus kayak bukan pakai teknologi-teknologi yang ya yang super fantasi gitu-gitu deh. Jadi paham sih maksudnya orang-orang kayak yang banyak bilang biasa aja lah. Pada lebih terpancing nahan gak pipis selama nonton. Challenge-nya malah ada di situ. Coba ya kalau dari gue sih film bagus. Cerita ya emang mau dibawa kemana lagi, karena mereka tuh udah menang di tokohnya gitu loh, di wujud-wujudnya, di apa latarnya itu udah menang banget menurut gue. Jadi no need untuk yang terlalu exaggerate, like ya makin halu gitu sih, nggak butuh. Malah gue tuh suka mereka masih apa namanya, ceritanya tuh masih basic, ada di daily life gitu, kayak dari suatu rasa kesel, marah, amarah gitu-gitu tuh malah ya oke lah udah, soalnya mereka udah terlalu OP juga di yang aspek lainnya. Kalau sampai ceritanya malah konspirasi konspirasi yang kayak ya susah-susah gitu, gue jadi makin nah ini apa deh, mau dibawa kemana. Kalau dari gue sih ya 8,5 lah, 8,5/10. Karena 2009 Avatar 1 itu gue tuh umur 7. Iya. Terus ini Avatar 2-nya 2022, gue umur 20. Kayak dari nggak berkepala udah jadi kepala dua nih nontonnya. Itu tuh bener-bener ya pengen aja nonton gitu. Ini kayak it's a must. Ini tuh teman masa kecilku gitu loh, kita wajib bertemu kembali kawan gitu pas nonton tuh rasanya tuh gitu. Terus ya udah nonton, habis nonton kemarin pulang ke rumah temen, main setor muka lah, bertemu kawan lama, cerita-cerita. Saya tuh baru pulang ke rumah, dan di tengah antara main dan pulang ke rumah ini ada suatu komitmen yang gue ambil. Nah ini kita baru masuk ya. Jadi kayak gue tuh mendaftar ke suatu program gitu, yang mana program ini jadwalnya tuh udah lebih ditetapkan duluan daripada nantinya matkul gue jam berapanya gitu. Jadi ini jadwal untuk program ini tuh udah ada duluan daripada matkul. Nah, kenapa gue hari ini pengen ngebawain tentang komitmen dan ceritain komitmen yang wadah-wadah gitu, karena ini gue program ini udah ada jamnya duluan, tapi matkul gue aja gue belum ada gitu loh, ngambil di jam berapa. Yang wadahnya tuh nanti misalkan matkulnya ada bentrok sama program ini, terus kalau ntar pulangnya kemalaman banget, gue bisa-bisa digoreng gitu. Dan itu belum gue sampein sih ke orang rumah, negosiasinya semua segala macam ya. Ya, jadi emang aduh, gue tuh lagi ngebayangin aja ini secaur apa ya nanti ya. Gue semalam udah langsung tergiur untuk join, karena yang mengajak adalah crush saya gitu. Jadi yang mengajak ini tuh adalah orang yang saya suka gitu.
kita tuh temenan dari organisasi kan. Nah bentar lagi organisasinya udah mau demis, udah mau demisioner, udah mau selesai gitu. Sudah kayak mikir apakah dari sini udah nggak ada lagi ya topik buat kita ngobrol, event buat kita bertemu, situation yang bisa bikin kita asik gitu bareng-bareng. Tapi ternyata dia ngajak saya buat ikut program yang sama dengan dia. Jadinya kayak, oh my god, nih kedepannya bakal masih ngobrol lagi dong. Ini dia tuh kayak rasanya tuh tanya, ya ampun, ini mau dibawa kemana? Padahal udah kayak mencoba mengikhlaskan, bentar lagi udah nggak ketemu-ketemu lagi. Kayak gue tuh beli something gitu loh, pengen gue kasih ke dia kayak nanti buat hadiah perpisahan gitu. Tapi karena nggak jadi pisah, I mean masih banyak hal yang akan kita mungkin kedepannya bisa ngobrol, bisa kita obrolin bareng. Jadi kayak ini hadiah yang udah gue beli tuh bakal postpone buat hadiah ultahnya gitu sih kayaknya. Ya, tapi tuh komitmennya, intinya komitmen yang gue ambil kemarin nih bener-bener, aduh nggak tahu, nggak kebayang ntar ngejalaninnya gimana, tapi semoga lancar sih. Gue tuh kendalanya adalah di jauhnya. Jadi dari Bekasi nih ke Depok itu biasanya tiap hari pulang pergi, nggak ngekos. Dan si jadwal kelasnya program ini tuh sore jam 6, jam 16 alias jam 4 sampai jam 6. Itu aja udah lama banget ya. Itu berarti gue harus nomor satu cari kelas jangan sampai ada yang jam 4. Kalau misalkan gue ada kelas jam 4, berarti gue harus mundur untuk kelas yang program ini ke jam 7. Otomatis gue pulang jam 9. Terus jam 9 balik ke Bekasi itu apa enggak gue di amuk warga, ya amuk orang rumah. Ya tapi gue jujur belum berani bilang gitu sih. Gue masih kayak karena belum milih-milih matkul juga, masih kayak gue keep dulu sih soal program ini. Jadi belum gue kasih tahu kalau gue sebenarnya ikut sesuatu. Ya gitu guys. Dan selain yang program ini, gue juga dulu pernah kayak pengen sesuatu yang tapi nggak info-info dulu sama orang rumah. Dan itu berakhir dengan ketika udah tahu orang rumah dan memutuskan untuk ya ngasih gitu, kayak ya udah nggak apa-apa dah. Tapi ntar pas udah dikasih kesempatan itu tuh ada limitnya gitu. Misalkan beberapa lama ada di komitmen ini, terus ntar udahlah nggak usah ikutan lagi, itu dari awal emang gak setuju kok. Nah itu yang dibawa tuh di situ, yang dibawa tuh di situ kayak kalau misalkan baru awal ketahuan, kalau dikasih ya berarti lu bakal ada limitnya ntar sampai nggak dikasih dan diungkit lagi. Alasannya yaitu emang gak setuju kok gitu. Aduh aduh. hidup masih hidup masih kasarnya tuh yang beliin beliin baju masih ortu tuh ya, ya gitu sih. Kayak kalau misalkan mau mau ngelawan juga, sebenarnya yang diminta tidak susah, yang diminta nggak susah karena lu provided gitu hidupnya, tinggal ya udah ikutin yang diminta aja. Cuma sometimes kalau nggak nyoba dulu nggak tahu, udah se sesimpel itu. Tapi itu tadi, simple itu ada konsekuensinya juga. Kalau lu nyoba ya ya udah, ntar misalkan dibolehin dan tiba-tiba nggak dibolehin ya siap-siap aja, ya GWS aja. Gue udah ada tuh yang kayak gitu, ikut suatu komunitas and then pas pandemi akhirnya suruh udahan aja nggak usah gitu. Dan di posisi udahan itu
udah tinggal ya lu ini aja sih, coba eh, coba mikir lagi, bertanya ke diri sendiri, udah dikasih kesempatan waktu itu, selama ini so far udah dibolehin, masa masih mau dibilang udahan, masih mau ngelawan gitu. Tinggal jawaban nama diri sendiri aja sih kalau udah kayak gitu. Terus gue tuh juga sebenarnya kayak apa ya, pengen pengen banyak hal yang, tapi itu tuh sebenarnya sebenarnya bukan nggak boleh ya, lebih kayak boleh tapi ada syaratnya. Tapi gue nggak bisa nih menuhin syaratnya, jadi kayak gue suka maksa pengennya boleh aja lah, nggak usah pakai syarat. Yang ya udah kita sebut aja ya, gue tuh pengen di luar, gue tuh pengen kayak di luar negeri gitu. Tapi kalau nggak ada pasangannya itu nggak boleh. Ini ini nggak tahu ya negotiable apa enggak, karena dari dulu case-nya tuh gitu. Dari dulu kalau yang gue denger jawabannya tuh masih masih tetap harus ada pasangannya gitu. Nggak tahu tapi negotiable apa enggak. Misalkan udah kepepet banget, gue kayak udah daftar duluan aja, udah los aja, udah keterima nih, nggak bisa ya, harus berangkat sekarang, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Gue nggak pernah mencoba sampai situ kan, karena sebelum sebelum maju tuh gue selalu mikir-mikir kayak, ini kalau nggak boleh ya, gue takut kenapa-napa nih. Kalau kayak batu gitu, gue tuh takut kenapa-napa juga. Ya jadi sebenarnya tuh ada hal yang boleh tapi bersyarat, ada yang nggak boleh samsak, gitulah ya biasanya problematika izin-izinan. Jadi ini podcast ini sebenarnya intinya mau mohon doanya ya guys, supaya tahun 2023 kita semua bisa mendapatkan lebih banyak kebermanfaatan dalam hidup, jadi lebih produktif, jadi lebih baik lagi gitu. Amin. Semoga 2023 bisa lebih kuat, lebih lebih teguh pendirian, lebih sehat, lebih bahagia. Ya, semoga tetap semangat, walaupun kalau kadang nggak semangat ya nggak apa-apa sih, tapi ya semoga kayak bisa keep up dengan apa yang udah dipilih, apa yang udah dijadiin komitmen itu. Nah, bisa komit itu. Yuk, semangat kita semua. Siapa yang bakar-bakar malam ini? Mending bakar-bakar dah daripada petasan, tapi serah sih, bebas. Coba kalau bakar-bakar enak, bisa dimakan. Ya mungkin nggak tahu ya, ini podcast iPod ini bakal sampai berapa banyak episodenya, cuma ya pengen cerita gua on ya udah gitu, kalau pengen cerita buka Auda langsung rekam ya. Ya itu aja mungkin untuk podcast kali ini, singkat aja ya, siapa tahu udah pada mau siap-siap atau mau kemana gitu kan, menghabiskan akhir tahun ini. Kalau gue sih mau ngerjain LPJ yang mana dari kemarin gue tuh rasanya, aduh ya ampun, semoga 2023 makin makin lebih rajin deh, makin berkurang ini rasa-rasa procrastinatingnya. Karena tuh literally progress aja gue tuh orangnya, kayak dibuka udah, dibuka nih filenya tuh udah, tapi yang main yang lain dulu lah, pengen lihat-lihat yang lain dulu lah gitu. Ya semoga kita bisa jadi lebih baik lagi semuanya, lebih baik secara
jasmani, rohani, finansial juga. Oke, mungkin dari gue segini dulu aja untuk iPod episode 5 ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, yang mana itu pasti ada dirilis di tahun 2023. Oke, see you all. Bye-bye.